Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pengajian ketiga tentang masalah Ramadan dan kita fokus kepada ini dulu, Fadlu Ramadhanah wa Lailatul Qadar. Ini pembahasan pertama adalah keutamaan bulan Ramadan, nanti pada subbab selanjutnya adalah keutamaan malam Lailatul Qadar. Ramadhanu sayyidus suhur, bulan Ramadan itu merupakan tuannya bulan-bulan. Fihi bada'a nuzul Quran, di dalam bulan Ramadan itu adanya turunnya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan pertama kali ya pada bulan Ramadan. Wa huwa syahrut ta'ah, Ramadan itu merupakan bulan ketaatan, wal qurbah, kedekatan atau pendekatan kepada Allah, wal birruh, kebaktian, wal ihsan, dan berbuat baik. Wasahrul maghfirah, bulan ampunan, warahmah, kasih sayang, waridwan, dan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatul qadarul lati hiya khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan ini dhamir marji'ul dhamirnya ke sini. Pada bulan Ramadan Lailatul Qadri ya. Ada namanya malam Lailatul Qadar allati ya khairun, yang itu merupakan lebih bagus, yang ia lebih bagus min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Wabihi, di dalam dan dengan Ramadan dan dengan bulan Ramadan, aunul mu'mini, ya, pertolongan orang mukmin ala amri dinihi, terhadap urusan agamanya. Jadi pada bulan Ramadan orang mukmin itu menolong memperbaiki agamanya sendiri, wa talabu islahi dunyahu, dan berharap memohon kepada Allah untuk memperbaiki urusan dunianya. Wa huwa musimun, ya, Ramadan itu merupakan musimun, waktu, tuksaru fihi, taksuru, ya, taksuru yang banyak, fihi, di dalam bulan Ramadan, sabatu ijabati doa, ya, kesesuaian atau keserasian diterimanya doa. Tuksaru fihi munasabatu, munasabah itu berarti waktu-waktu diterimanya doa, ya. Munasabah itu waktu. Jadi di bulan Ramadan orang mukmin itu berusaha memperbaiki agamanya dan memohon kepada Allah untuk memperbaiki urusan dunianya juga. Dan di bulan Ramadan itu ada banyak waktu diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad warada fi sunnatin nabawiyah ma yadullu ala fadli Ramadhanah wa fadli shaumi fihi. Dan datang dalam hadis Nabi, apa yang datang, ma yadullu ala fadli, ini failnya, apa yang menunjukkan atas keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa fi, di dalam Ramadan. Ini merupakan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan berpuasa di dalam bulan suci tersebut. Min dzalika, di antaranya mayati sebagaimana berikut. Pertama, sayyidus suhur syahrul Ramadan, tuannya bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan. Wa sayyidul ayyam, tuannya hari-hari itu yaumul jum'ah. Jadi paling bagusnya bulan itu adalah bulan Ramadan, paling agungnya hari itu adalah hari Jumat. Kata Nabi apa nanti? Lau ya'lamul ibadu ma fi syahri ramadhana latamannal ibadu ay yakuna syahrul ramadhana sanatan. Kata Nabi, andai kata hambaku ya'lamu, tahu tentang keutamaan di dalam bulan Ramadan, tentu dia akan berharap hamba-hamba itu adanya bulan Ramadan itu selama setahun. Andai kata orang tahu tentang kehebatan, keluar biasaan fadilah bulan Ramadan, tentu orang itu akan berharap Ramadan itu tidak hanya 1 bulan, tapi 1 tahun. 12 bulan itu semuanya diramadankan saja, begitu ya. Karena begitu tahunya, begitu pahamnya, begitu mengertinya ya tentang kedahsyatan bulan Ramadan. Tak cukup sebulan, 12 tahun itu, 12 bulan itu harapannya. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa merasakan kedahsyatan bulan Ramadan. Amin. Wa rawa at-Tabrani an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Imam at-Tabrani meriwayatkan dari sahabat Ubadah
bin Samit, sesungguhnya kata Ubadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, yauman, pada suatu hari, waqad hadara ramadhanu, di mana pada waktu itu Ramadan itu sudah datang. Nabi bersabda di bulan Ramadan, maksudnya begitu. Atakum ramadhanu syahru barakah. Sudah datang kepada kalian bulan Ramadan yang merupakan bulan penuh berkah. Yaghsyakumullahu fi, yaghsya, datang kepada kamu sekalian Allah fihi, di dalam bulan Ramadan. Di dalam Ramadan itu Allah datang kepada kalian. Fayunzilur rahmata, Allah menurunkan rahmat di bulan Ramadan. Wa yahuttu al khataya, dan menghapus dosa-dosa. Wa yastajibu, dan Allah mengabulkan fihi, di dalam Ramadan, ad-du'a, akan doa-doa. Yandurullahu ta'ala ila tanafusikum fi, Allah melihat, menyaksikan bagaimana kalian itu berlomba-lomba dalam kebaikan fi, di dalam bulan Ramadan. Wa yubahi bikum malaikatahu, dan Allah membangga-banggakan kalian malaikatahu, di depan malaikat-malaikat Allah. Fa'arullaha min anfusikum khairan, maka tampakkan ya, perlihatkan Allah kepada Allah, min anfusikum, dari kalian, khairan, akan kebaikan-kebaikan. Ini ya luar biasa ya. Jadi Allah itu khusus melihat kita itu di bulan Ramadan dan membanggakan kita karena melakukan kebaikan di bulan Ramadan, ya, dengan berpuasa di depan malaikat-malaikat Allah. Maka kata Nabi, fa'arullaha min anfusikum khairan, maka khusus di bulan Ramadan tampakkan semaksimal mungkin kebaikan-kebaikan kalian di depan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syaqiyya man haruma fi rahmatullahi azza wa jalla, sesungguhnya orang yang malang, orang yang naif, orang yang tidak beruntung, orang yang buntung itu siapa? Man haruma fi, barang adalah orang haruma yang tercegah fi, di dalam bulan Ramadan, rahmatullahi azza wa jalla, rahmat Allah azza wa jalla yang maha agung kepada orang tersebut. Jadi paling malangnya orang, paling sialnya orang kalau di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan rahmat Allah sama sekali. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kedua, hadis Nabi, keutamaan yang kedua. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jika datang bulan Ramadan, kata Nabi, maka dibuka pintu surga, wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidat asyayatinu, dan dibelenggu setan-setan. Ketiga, keutamaan yang ketiga, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna. Salat 5 waktu, Jumat hingga Jumat yang akan datang, bulan Ramadan hingga bulan Ramadan yang akan datang. Apa itu? Mukaffiratun, adalah penghapus ya, ma bainahunna, di antara keduanya. Idza ijtanabatil kabair, jika dijauhi dosa-dosa besar. Jumat ke Jumat lagi itu adalah penghapus selama seminggu untuk dosa-dosa kecil, termasuk Ramadan tahun ini sampai Ramadan tahun datang. Kalau kita berpuasa, maka 1 tahun itu dosa-dosa kecil kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dosa besar. Fadilah keempat dari bulan Ramadan berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin ibnu adam yudha'aful hasanatu bi asri amsalha. Setiap amal perbuatan Bani Adam, manusia, yudha'afu, dilipat gandakan, al hasanatu, kebaikannya, bi asri amsalha, dengan 10 umpamanya, 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Satu kebaikan dibalas minimal 10 kebaikan, dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, ila shauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan saya yang akan membalasnya sendiri. Yada'u, meninggalkan syahwatahu, orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, min ajli, karena aku, kata Allah. Kenapa Allah itu
menspesialkan bulan puasa dibandingkan amal-amal yang lain? Yaitu tadi, orang itu berpuasa meninggalkan syahwatnya, makanannya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kemudian memberikan disclaimer, wa an ajzibih, saya yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. As-shaimi farhatani, orang berpuasa itu farhatani, memiliki dua kebahagiaan. Satu, farhatun inda fitrihi, satu ketika dia itu berpuasa, berbuka, wa farhatun, dan dia bergembira inda liqa'i rabbih, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu famis shaim, dan sungguh baunya mulut orang yang berpuasa, atyabu, itu lebih indah, lebih menawan, lebih aromatik, lebih harum, indallahi, menurut Allah, min rihil miski, dari aroma minyak misik. Ya Allah. Wa fi riwayati Tirmidzi, dalam riwayatnya, dalam hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna rabbakum yaqulu, sesungguhnya Tuhan kamu, yaqulu, berfirman atau berkata, kullu hasanatin bi asri amsalha, setiap satu kebaikan bi asri amsalha, dengan 10 seumpamanya hasanah, dilipat 10 kali lipat, dilipat sampai 10 kali, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 lipatan. Wassomu, adapun puasa li adalah untukku, an ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Wassomu junnatun, puasa itu junnatun, temeng, pelindung, minan nar, dari api. Wala khulufu famis shaim, dan sungguh baunya mulut orang yang berpuasa, atyabu indallahi, adalah lebih harum indallahi, menurut Allah, min rihil miski, dari aroma minyak misik. Wa in jahila, jika jahil, jika mengganggu, ala ahadikum, atas salah satu kamu sekalian yang sedang berpuasa, jahilun, orang yang bodoh, orang yang jahil, wa huwa shaimun, dan orang ahadikum itu sedang berpuasa, falyakul, maka katakanlah, inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Jadi jika ada orang yang mengganggu, dia tidak tahu tentang urusan agama, tentang larangan mengganggu gitu ya, kemudian mengganggu kalian sedang berpuasa, maka katakanlah, inni shaim, saya itu berpuasa, saya itu berpuasa. Oke, yang kelima, man qama ramadhana, barang siapa kata Nabi yang berdiri Ramadan, pada bulan Ramadan, imanan, dalam keadaan iman, wahtisaban, dan ihtisab, menghitung-hitung ya, berharap-harap, ghufirallahu, maka diampuni lahu ma taqaddama, dari apa yang telah lalu, min dambi, dari dosanya dari dosanya orang. Ini hadis ini populer, dan ini adalah penjelasannya. Maksud dari hadis ini apa? Artinya, man, barang siapa, ahya layalihi. Jadi orang yang disebut dengan Ramadan imanan wahtisaban itu adalah orang yang menghidupkan malam hari di bulan Ramadan, bi sholatit tarawih, dengan salat tarawih, atau selain salat tarawih, bidzikri, misalnya dengan zikir, istighfar, memperbanyak istighfar, wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran, tasdiqon, karena membenarkan, bima wa'adahullahu ala dzalika min ajrin, membenarkan atas apa yang Allah janjikan kepada eman, Allah ala dzalika, akan hal tersebut ya, akan hal-hal ini ya, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, min ajrin, dari pahala, muhtasiban wa mudakhiran, muhtasiban menghitung-hitung, mudakhiran menyimpan, ajrahu pahalanya, indallahi ta'ala, di sisi Allah, la ghairah, tidak selain Allah. Berharap ya, berharap hanya mendapatkan balasan dari Allah, tidak dari orang lain, tidak dari selainnya Allah. Bi khulusi amalihi lillah, mengikhlaskan amal perbuatan kebaikannya di bulan Ramadan lillah, hanya untuk Allah. Lam yusyrik bi ghairah, tidak mensekutukan Allah di bulan Ramadan. Ghufirat lahu dunubu ghairahu qil ibadah, maka kemudian karena amal kebaikan yang luar biasa, akidah yang mantap, keikhlasan yang luar biasa, itulah kemudian orang tersebut ghufirat lahu dunubuhu, diampuni semua dosa-dosanya, dengan satu catatan, ghairu hukukil ibadi,
tidak dosa-dosa karena mengambil hak hamba Allah yang lain. Hukukul adam, mencuri misalnya, memukul orang lain misalnya, itu hak-hak hamba, hak-hak manusia. Bagaimana cara kemudian bisa diampuni dosanya kalau berkaitan dengan kedoliman kepada orang lain? Ini fatatawaqqafu ala ibra'i dhimmah, itu bergantung kepada pelunasan tanggungan. Kalau punya hutang, dibayar hutangnya, selesai. Kalau mencuri, dikembalikan hasil curiannya, diampuni. Awil musamah, atau pengampunan dari orang yang dizalimi, baru kemudian diampuni dosa-dosanya. Jadi tidak cukup kita itu melaksanakan berbagai macam kegiatan tarawih, zikir, sholat di bulan Ramadan kalau kita hendak menghapus dosa-dosa kita yang berkaitan dengan kedoliman kita kepada sesama manusia. Nggak bisa. Soal ini dua cuma ibra'ul dhimmah wal musamah, membayar tanggungan atau kita dimaafkan. Yang keenam, an Salman, dari Salman radhiyallahu, semoga Allah meridainya, qala, berkata Salman, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sya'ban. Rasul berpidato, berkhutbah kepada kami pada akhir bulan Sya'ban. Qala, beliau bersabda, ya ayuhan nasu, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun, sungguh membayang-bayangi kalian syahrun azimun mubarakun, bulan yang agung lagi penuh berkah. Ini kan pidatonya di akhir bulan Sya'ban. Jadi habis Sya'ban itu kan Ramadan. Jadi adhallakum itu berarti membayang-bayangi, hampir masuk bulan yang agung, maksudnya begitu kata Rasul. Kayak kita sekarang lah ya, kan kita sekarang Rajab ya, Rajab Sya'ban ya. Ini kita sudah hampir dibayang-bayangi oleh syahrun azimun mubarakun. Syahrun fihi lailatun, syahrun adalah bulan, Ramadan itu adalah bulan, fi di dalam bulan itu lailatun, ada satu malam, khairun yang lebih baik min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Syahrun adalah bulan, Salun adalah bulan ja'alallahu siyamahu faridah, yang Allah jadikan siyamanya, puasanya di bulan itu faridatan, sebuah kewajiban. Wa qiyama lailatin tatawuan, menjadikan salat malamnya itu tarawih atau salat tahajud, salat witir tatawuan, sebagai sebuah kesunahan. Man taqarraba fihi, barang siapa yang bertaqarrub kepada Allah di bulan Ramadan bi khuslatin minal khair, dengan perbuatan dari kebaikan, dari persoalan dari kebaikan, ini hal-hal yang sunnah, karena maka ada orang tersebut kaman adda faridatan fi masiwahu, orang itu seperti melaksanakan satu kewajiban, satu fardu di dalam bulan selain bulan Ramadan. Jadi barang siapa yang melakukan satu kesunahan, satu kebaikan yang hukumnya sunnah, itu sama dengan melaksanakan satu hal yang fardu di selain bulan Ramadan. Waman adda faridatan fi, barang siapa melaksanakan hal yang fardu, hal yang wajib di dalam bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah, maka orang itu seperti melaksanakan 70 kefarduan, 70 hal yang fardu di selain bulan Ramadan. Luar biasa ini bulan Ramadan. Jadi kalau kita melaksanakan sholat duhur misalnya di bulan Ramadan, itu sama kualitasnya kita melaksanakan 70 sholat duhur di bulan selain bulan Ramadan. Kalau kita melaksanakan sholat rawatib ya, ba'da duhri misalnya di bulan Ramadan ini kan, kita itu sama dengan melaksanakan sholat duhur ini di selain bulan Ramadan. Sunnah sebanding dengan fardu, satu fardu sebanding dengan 70 fardu. Luar biasa ini. Wa huwa syahrus sabri, Ramadan itu merupakan bulan kesabaran. Was sabru thawabu al jannah, dan sabar itu pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasah, syahrul muwasah, bulan penghiburan, penghiburan. Bulan penghiburan. Menghibur siapa ini? Ya menghibur orang mukmin sendiri. Karena bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana pahala diobral oleh Allah Subhanahu wa taala, surga dipermudah gitu ya. Lezatnya ibadah juga dibuat eskalatif oleh Allah, ditinggikan gitu ya. Karena setan waktu itu sudah terbatas godaannya, dibelenggu waktu itu.
Jadi bulan Ramadan itu merupakan bulan yang tumpah ruah dengan berbagai macam kebajikan, karena itulah juga merupakan bulan al-musawah, al-muwasah, bulan hiburan. Senang luar biasa orang mukmin itu mendapatkan segala aspek kebaikan begitu melimpah dengan begitu mudah di bulan Ramadan. Jadi senang. Nah, mestinya kita itu menghadapi bulan Ramadan itu kita harus dalam keadaan muwasah, terhibur. Ya, karena kita mendapatkan nikmat yang luar biasa yang menyenangkan begitu mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiburan. Wasahrun, dan satu bulan yuzadu yang ditambah fi rizqil mukminin, di dalam rezekinya orang mukmin fi, di dalam bulan Ramadan. Ini memang ada hadisnya ini. Jadi kenapa bulan Ramadan kita itu kadang rezeki kita itu berkah dan mungkin bertambah? Karena memang ini kata Nabi, sahrun yuzadu fihil mu'min arizku. Jadi di bulan itu ditambah rezekinya orang mukmin. Nah, memang gitu ya. Man fattara fi shaiman, barang siapa yang memberi makan, memberikan buka makan, memberikan makanan ya, fihi kepada di dalam Ramadan, shaiman kepada orang yang berpuasa ya. Memberikan makan pas buka puasa kepada orang yang berpuasa, karena maghfiratun lidzunubi, maka apa yang diberikan itu merupakan ampunan bagi dosa-dosa orang yang memberikan. Wa atiqa raqabatahu minan nar, dan dia wa itqa dan pembebasan raqabatahu, lehernya minan nar. Jadi orang yang ngasih makan buka puasa begitu lah. Makan buka puasa atau memberikan makan ya, waktu sahur lah gitu ya, kepada orang yang berpuasa, itu diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Wa kana lahu mislu ajri min ghairi ayyun qasa min ajri syai'un. Dan orang yang beri makan kepada orang yang berpuasa waktu buka puasa, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa yang dikasih makan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ada sahabat yang bertanya ini. Apa kata para sahabat? Laisa kulluna yajidu ma yufattiru as-shaim. Tiadalah semua dari kami itu punya sesuatu untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Faqala Rasul, maka Nabi bersabda, yu'tillahu hadzal thawaba man fattara shaiman ala tamratin aw ala syarbati ma'in aw madghati labanin. Allah memberikan pahala yang luar biasa tadi itu kepada orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, walaupun hanya tamrah, satu biji kurma, au ala syarbati ma'in, atau hanya tegukan air minum, au madghati labanin, atau susu yang dicampur dengan air. Sedikit pun makanan yang kita berikan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, pahalanya itu luar biasa. Jadi kita tidak perlu nunggu kaya, tidak perlu nunggu melimpah harta kita untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Satu kurma pun, kata Nabi, seteguk air pun, satu kurma pun, atau susu yang dicampur dengan air, nah, itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa, asalkan diberikan kepada orang yang berpuasa. Ya Allah, betul-betul melimpah ya Ramadan ini kebajikannya. Wa huwa syahrun, dan itu merupakan bulan. Ramadan itu merupakan bulan. Awalnya Ramadan rahmatun adalah rahmat, wa awsatu pertengahannya maghfiratun adalah ampunan, wa akhiru, dan akhirnya itqu minan nar adalah terbebas dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi, barang siapa yang meringankan an mamlukihi dari budaknya, pembantunya, fi dalam bulan Ramadan, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuninya, wa a'taqahu minan nar, dan Allah membebaskannya dari api neraka. Wastaksiru, perbanyaklah, kata Nabi, di dalam bulan Ramadan, min arba'in, dari 4 hal. Perbanyaklah melakukan 4 hal ini. Khaslataini taradawna bihima rabbukum, 2 hal yang kalian tardawna, yang kalian ridho, bihima, dengan keduanya, rabbakum, atas Tuhan kalian, wa khaslatani, dan wa khaslatain, dan 2 perkara, la gina abikum anhuma,
yang kalian pasti membutuhkan anhuma kepada dua perkara ini. Fa amal khoslatani, ini turdauna ya, turdauna ini bukan tardauna. Khoslata ini turdauna yang kalian diridai bihima dengan dua perkara ini, rabbukum, Tuhan kamu sekalian. Fa amal khoslatani latani turdauna bihima rabbukum, adapun dua perkara yang kalau kalian lakukan maka akan diridhoi oleh Tuhan kamu sekalian, apa itu? Fasyhadu alla ilaha illallah. Syahadat, perbanyak baca syahadat ini di bulan Ramadan. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, wa tastaghfirunahu, dan kaum banyak membaca istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak melakukan syahadat, membaca syahadat, dan perbanyak membaca istighfar atau minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan, maka Allah akan ridha kepada kita. Wa amal khoslatan allatani la ghina bikum anhuma, adapun dua perkara yang pasti kita membutuhkannya apa? Fastas'alullah al-jannata, perbanyaklah engkau minta surga di bulan Ramadan, wa ta'uduna bihi minan nar, dan minta perlindungan kepada Allah dari api neraka di bulan Ramadan. Inilah 4 hal yang harus kita perbanyak untuk dilakukan ya, perbanyak kita lakukan di bulan Ramadan. Itu pesan Nabi. Wa man saqa shaiman, barang siapa yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa, saqallahu min haudi, maka Allah kelak akan memberikan minuman kepada man orang tersebut min haudi, dari telagaku, syarbatan, satu minuman saja, layat mau, dia tidak akan pernah haus, hatta yadkhulal jannah, sehingga kemudian dia itu masuk ke surga. Jadi ngasih minum kepada orang yang berpuasa nanti akan dibalas dengan satu minuman dari telaga Rasul ya, telaga Kausar di surga, telaga Kausar yang dengan satu minuman saja orang itu tidak akan pernah haus selamanya. Itulah. Oke, kita nanti pengajian yang selanjutnya kita akan bahas tentang masalah Fadilatul Lailatul Qadar. Ya, itulah teman-teman tentang fadilah-fadilah bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan menurut sabda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan fadilah itu semua. Amin ya rabbal alamin.